Momen dua anak Presiden Jokowi antri salaman dengan Megawati. Dapat doa dari Jokowi dan Iriana, Gibran kian yakin lawan PDIP. Anies Baswedan bantah ada komunikasi politik dengan PDIP soal tekanan dari penguasa. Walau masih unggul, tapi Gibran buat elektabilitas Prabowo menurun. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Ada momentum yang menarik saat pencabutan nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Selasa 14 November 2024 lalu, di mana dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dengan santun bersalaman dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang saat itu ikut hadir. Meski kedua anak presiden tersebut saat ini menjadi lawan politik di Pilpres mendatang. Berikut informasinya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir dalam acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 di Komisi Pemilihan Umum Selasa 14 November 2023. Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang Oso juga tampak mendampingi Mega. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Setibanya di KPU, Megawati langsung duduk di kursi tamu undangan. Mega duduk berdampingan dengan bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo yang mengenakan kemeja berwarna hitam. Sementara di sisi kanan Megawati ada sosok Osman Sabta Odang. Tak lama setelah Mega duduk, Cawapres Koalisi Indonesia Maju yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menghampiri. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Mega sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya yang juga duduk di barisan kursi depan, seperti PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo. Sementara mengekor Gibran, Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto turut menghampiri Megawati untuk menyapa. Mulanya, Menteri Pertahanan itu memberikan hormat ke Mega. Merespon Prabowo, Megawati tersenyum. Prabowo lantas menyalami Mega dan elit parpol lainnya. Setelahnya, tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaesang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Mega sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaesang tertawa lebar. Sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-ngangguk. Adapun dalam acara ini hadir 3 pasangan capres dan cawapres peserta pemilu 2024. Ketiganya yakni Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Selain itu, hadir pula elit partai politik koalisi. Prabowo dengan Gibran diusung oleh sejumlah partai politik parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju KIM. Sedikitnya, ada 4 partai politik parlemen yang tergabung dalam KIM, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional PAN. Selain itu, KIM juga diramaikan sejumlah partai politik non-parlemen, yakni Partai Bulan Bintang PBB, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia PSI, dan Partai Garuda. Sementara itu, kubu Ganjar dengan Mahfud menjadi yang paling ramping.
Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan P3 sebagai partai parlemen, juga Partai Hanura dan Partai Perindo sebagai parpol non-parlemen. Adapun kongsi yang mengusung Anies dengan Muhaimin menanamkan diri sebagai koalisi perubahan untuk persatuan. Poros ini diisi oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai parpol parlemen, lalu Partai Umat dari kalangan parpol non-parlemen. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mengungkap alasannya salim ke Megawati Soekarno Putri sebelum pengundian nomor urut Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, lawan menjadi teman. Hadirin dan kader PDI Perjuangan yang saya banggakan, tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilu 2024 tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar. Kawan jadi lawan. Banyak pihak yang ingin melihat kita pecah, ingin melihat kita lemah. Tantangan yang kita hadapi bagaikan batu karang yang menghadang, seperti terpaan gelombang, bahkan kadang seperti hantaman badai. Tapi bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari keluarganya untuk maju di Pilpres 2024 mendatang, terutama dukungan dari kedua orang tuanya. Berikut informasinya. Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto diduga kuat terlibat dalam kasus suap kepada komisioner KPU untuk buronan tersangka kader PDIP Harun Masiku. Harun Masiku saat itu menjabat bendahara pemilu 2019 PDIP. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat dukungan dari keluarga maju di Pilpres 2024. Dukungan itu mengalir dari keluarga inti, sang ayah Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana usai pengambilan nomor urut Capres dan Cawapres. Gibran mengatakan dukungan yang diberikan dari kedua orang tuanya itu yakni memberikan doa yang terbaik. Gibran menyebut bahwa dukungan itu juga untuk semua pasangan calon presiden yang ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Sementara itu, mengenai rencana belusukan dirinya di beberapa daerah yang telah ia lakoni, Gibran sering mendapatkan masukan, saran, dan kritik. Menurutnya, di setiap wilayah berbeda persoalan. Diketahui, pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Adapun dalam pengambilan nomor urut, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1. Sedangkan Capres dan Cawapres dari PDIP, Ganjar Pranowo serta Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah dikirimi surat DPC PDIP Solo mengenai nasibnya di PDIP. Hanya saja, saat disinggung mengenai surat tersebut berisi pemecatan atau tutup buku, Gibran enggan membeberkan.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan surat tersebut jadi satu dengan surat permintaan mengembalikan KTA. Ia juga membenarkan PDIP telah tutup buku dengan dirinya. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bicara perihal status keanggotaan Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution di partai. Hasto enggan berkomentar banyak karena sudah tutup buku. Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Pranowo dengan penuh keyakinan. Kami sangat sedih. Ibu Mega itu mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti itu. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Jelang pemilu, suasana semakin memanas antara semua pasangan capres dan cawapres, di mana pasangan Ganjar dengan Mahfud dan pasangan Anies dengan Caimin merasa mendapat tekanan dari penguasa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar dengan Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho, namun penggunaan suatu instrumen hukum dan penggunaan instrumen kekuasaan. Senada dengan Anies Baswedan yang merasa mendapat tekanan. Namun, Anies Baswedan membantah ada komunikasi politik dengan PDIP soal tekanan dari penguasa. Berikut informasi selengkapnya. Di Perjuangan ini memiliki program merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luarnya. Anies Baswedan merespon Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut sudah membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Anies mengatakan tekanan yang dialami pihaknya tidak sebanding dengan tekanan masyarakat. Dia mengungkit tekanan ekonomi hingga sulitnya lapangan pekerjaan saat ini. Kalau saya belum ada ya. Nah, ini apapun tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak-anak muda cari lapangan pekerjaan. Dibandingkan dengan petani cari pupuk, dibandingkan dengan nelayan, dibandingkan peternak. Jadi seberat-beratnya tekanan itu tekanan rakyat jauh lebih besar. Dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat. Supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit, jadi terbebaskan.
Dan bila untuk berjuang itu harus menghadapi tekanan, kita hadapi. Karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat. Anies mengaku siap berjuang melawan tekanan yang ada menjelang Pilpres 2024. Dia mengungkit slogan Gerakan Perubahan Indonesia agar masyarakat berubah dan keluar dari tekanan yang ada. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar dengan Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024. Oh ya, cukup banyak kan, juga ada kan, itu sama, kita menyepakati dengan Amin juga penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama, sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Di sisi lain, Anies Baswedan mengungkit ada seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan. PKS kemudian menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu. Tetapi dia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Joko Widodo. Anies kemudian mengatakan semua kebijakan yang dilakukan harus berlandas pada unsur keadilan. Dia mengatakan akan muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan memenuhi unsur keadilan. Anies selalu mengungkit saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies mengklaim pihaknya sudah menuntaskan semua janji politik di Jakarta yang totalnya yakni 23 janji. Anies mengatakan 23 janji itu diterjemahkan dengan 150 program dan dikembangkan lebih dari 1.000 kegiatan. Disinilah Anies kemudian mengungkit ada seseorang yang masih punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan. Bahkan ada yang punya kontrak politik yang kemudian tidak diteruskan di Jakarta, bagian kami yang meneruskannya, Prof. Suro, karena yang bersangkutan tidak lagi di Jakarta. Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) periode November 2023 mencatat elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto 37,5%, disusul Anies Baswedan 32,7%. Dan Ganjar Pranowo 28,3%. Kemudian, IPO juga merilis elektabilitas ketiga capres apabila disandingkan dengan cawapres masing-masing. Hasil masih menunjukkan hal serupa. Prabowo tetap unggul.
Namun, elektabilitas Prabowo menurun jika disandingkan dengan Gibran. Elektabilitas yang mulanya 37,5% turun menjadi 36,2%. Tren serupa juga terjadi ke Ganjar. Elektabilitasnya menurun dalam simulasi sepaket dengan Mahfud. Elektabilitas personal Ganjar yang semula 28,3% turun sekitar 1,2% menjadi 27,1%. Berbeda dengan Anies, hasil survei IPO mencatat elektabilitas Anies justru meningkat kalau disandingkan dengan Caimin menjadi 34,1%. Survei ini dilakukan pada 10 hingga 17 November 2023 terhadap 1.400 responden dengan metode multi-state random sampling dan margin of error kurang lebih 2,50% dengan tingkat kepercayaan 95%. Selain itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi di kalangan pemilih muda dalam hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion periode November 2023. Prabowo meraup elektabilitas sekitar 31,4%. Disusul Ganjar Pranowo dengan 29,7%. Dan Anies Baswedan di posisi terakhir sebesar 21,7%. Selain Capres, IPO juga merilis hasil survei para Cawapres di kalangan pemilih muda. Hasilnya cukup berbeda dengan Capres. Muhaimin Iskandar memimpin dengan elektabilitas sebesar 3,1%. Disusul Gibran dengan 1,8%, dan Mahfud MD di posisi terakhir dengan elektabilitas 0,7%. Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasyah, mengatakan hasil itu menunjukkan kelompok pemilih muda tak memiliki hubungan langsung dengan kandidat anak muda. Sementara Prabowo Subianto yang usianya paling mapan gitu ya, paling senior, iya ternyata juga paling tinggi. Kemudian, Gibran sebagai sosok paling muda di antara yang lainnya justru memperoleh elektabilitas tak setinggi Prabowo. Ia menduga pemilih Gibran sebagian besarnya merupakan orang tua, bukan pemilih muda. Sebanyak 33% dari total responden merupakan kalangan milenial, sementara 19% berasal dari kalangan Gen Z. Data KPU RI menunjukkan pemilih yang masuk dalam generasi milenial 1981 hingga 1996 sebanyak 33,6% dan Gen Z 22,9% 1997 hingga 2009. Apabila dijumlah, angka itu mencapai 56,5% dari total DPT di pemilu 2024. Sementara, untuk persentase pembagian generasi lain, angkanya tak sebesar gabungan dari dua generasi tersebut. Generasi pre-boomer lahir sebelum 1945 sebesar 1,7%. Baby boomer yang lahir pada 1945 hingga 1964 senilai 13,7%. Dan Gen X 1965 hingga 1980 28,1%. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini.
Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.